like a test that I fail, so depressed when I can't seem. Pernahkah kamu merasa setiap sentuhan di wajahmu meninggalkan jejak kilap yang tak berkesudahan? Bangun tidur dengan kejutan minyak yang mengganggu, dan skincare andalanmu menyerah dalam hitungan jam. Tapi bayangkan sejenak, kulit yang segar, mat sempurna sepanjang hari, dan rasa percaya diri yang bebas dari drama minyak. Kedengarannya seperti mimpi. Jangan buru-buru menyimpulkan, karena sebentar lagi kamu akan tahu rahasia besar yang akan mengubah perjalanan kulit berminyakmu selamanya. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. Halo Beauty and Handsome Squad, selamat datang kembali di Techie Bath and Longevity. Rumahnya informasi terpercaya seputar perawatan kulit yang mudah dipahami dan langsung bisa kamu praktekkan. Dalam video kali ini, kita akan mengupas tuntas seluk-beluk kulit berminyak. Bukan cuma sekedar definisi, tapi kita akan menyelami akar penyebabnya, membongkar mitos-mitos yang seringkali menyesatkan, dan yang terpenting, memberikan panduan lengkap dengan solusi efektif agar kulitmu bisa bebas dari kilap berlebih dan tetap sehat bercahaya. Bersiaplah untuk memahami kulitmu lebih dalam dan mengambil kendali atas kesehatannya. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I... Mari kita mulai dari dasar dulu ya. Kulit berminyak terjadi ketika kelenjar sebasius di kulit itu memproduksi sebum atau minyak secara berlebihan. Sebum ini sebenarnya punya fungsi yang penting, yaitu menjaga kelembapan dan melindungi kulit dari faktor lingkungan. Namun produksi yang over inilah yang kemudian menimbulkan berbagai masalah, seperti tampilan mengkilap, pori-pori tersumbat, komedo, dan jerawat. Area T-zone yang meliputi dahi, hidung, dan dagu itu biasanya menjadi area yang paling aktif dalam memproduksi minyak. Tapi kondisi ini juga bisa meluas ke area lain seperti ke punggung dan bahu. Sebelum kamu merasa apes, punya kulit berminyak, ada kabar baiknya. Kulit berminyak cenderung lebih tahan terhadap cuaca ekstrem seperti panas dan dingin. Selain itu, minyak alami ini juga berperan dalam menjaga elastisitas kulit, yang artinya tanda-tanda penuaan seperti keriput biasanya muncul lebih lambat dibandingkan dengan jenis kulit lain. Jadi, ada berkah tersembunyi di balik kilauan itu. Kuncinya adalah perawatan yang tepat dan konsisten. Pertama, pilihlah pembersih wajah yang lembut dan tidak mengandung scrub kasar. Membersihkan terlalu sering atau dengan produk yang keras itu justru bisa menghilangkan minyak alami kulit secara berlebihan, yang malah memicu produksi minyak lebih banyak lagi sebagai kompensasinya. Cari produk yang pH seimbang antara 4,5 hingga 5,5 untuk menjaga lapisan pelindung alami kulit. Jangan lupakan pelembab. Banyak yang salah kira. Kulit berminyak tetap butuh hidrasi. Pilih pelembab dengan formula ringan, non-kandogenik, dan berbahan dasar air atau gel. Terakhir, rutin lakukan eksfoliasi dengan 1-2 kali seminggu untuk mengangkat sel kulit mati yang bisa menyumbat pori-pori. Pilihlah eksfoliator yang lembut seperti scrub halus atau produk yang kandungan asam salisilatnya dalam konsentrasi rendah. Apa yang kamu makan juga punya pengaruh besar pada kondisi kulitmu. Konsumsi makanan tinggi gorengan,
Gula dan produk susu berlebihan itu seringkali dikaitkan dengan peningkatan produksi sebum dan peradangan yang bisa memicu jerawat. Cobalah untuk memperbanyak asupan buah-buahan, sayuran, dan minum air putih minimal 1,5 liter sehari. Tambahkan juga makanan yang kaya vitamin A seperti wortel dan bayam, serta zinc yang bisa ditemukan dalam biji bunga matahari dan kacang mete. Nutrisi ini berperan penting dalam menjaga kesehatan kulit. Allah menyimpan segudang solusi untuk membantu kita mengatasi masalah kulit berminyak tanpa perlu khawatir efek samping yang berlebihan. Yuk, kita intip beberapa bahan alami yang bisa kamu coba di rumah. Lidah buaya atau aloe vera. Ini manfaatnya menenangkan peradangan, mengurangi produksi minyak berlebih, dan memberikan hidrasi yang ringan tanpa menyumbat pori-pori. Untuk mempersiapkannya, pilihlah daun lidah buaya yang sudah cukup besar, cuci bersih, lalu kupas kulit luarnya hingga tersisa gel bening di dalamnya. Cara mengaplikasikannya gampang banget. Oleskan saja gel lidah buaya ini secara merata pada wajah yang sudah dibersihkan. Biarkan selama 15-20 menit, lalu bilas lagi dengan air dingin. Rekomendasinya bisa digunakan setiap hari sebagai pelembab ringan atau 2-3 kali seminggu sebagai masker. Madu murni. Ini manfaatnya memiliki sifat antibakteri dan antiinflamasi, membantu melawan bakteri penyebab jerawat dan menenangkan kulit yang meradang. Untuk mempersiapkan, gunakan madu murni tanpa campuran apapun. Dan cara mengaplikasikan, oleskan saja tipis-tipis pada wajah yang sudah dibersihkan, terutama pada area yang berjerawat atau yang berminyak. Lalu biarkan selama 10-15 menit dan bilas dengan air hangat. Dan gunakanlah 1-2 kali seminggu sebagai masker. Masker tepung beras. Ini manfaatnya menyerap minyak berlebih dan membantu mengeksfoliasi kulit secara lembut dan mencerahkan kulit kusam. Cara mempersiapkannya, haluskan beras menjadi tepung halus. Ini bisa menggunakan blender atau membeli tepung beras organik. Campurkan 1-2 sendok teh tepung beras dengan sedikit air, madu, atau air mawar hingga membentuk pasta kental. Cara mengaplikasikannya, oleskan pasta secara merata pada wajah yang sudah dibersihkan. Biarkan mengering selama 15-20 menit. Lalu bilas dengan air sambil memijat-mijat lembut dengan gerakan melingkar. Lalu rekomendasinya, gunakanlah ini 1-2 kali seminggu sebagai masker. Air lemon, hanya hati-hati dalam penggunaannya ya. Karena manfaatnya ini memiliki sifat anstringen yang dapat membantu mengecilkan pori-pori dan mengurangi produksi minyak. Air lemon ini kaya akan vitamin C yang dapat membantu mencerahkan kulit. Perhatian, air lemon bersifat asam dan dapat menyebabkan iritasi pada kulit sensitif. Selalu encerkan dengan air dan lakukan patch test sebelum digunakan pada seluruh wajah. Jadi hindari penggunaan sebelum terpapar sinar matahari. Untuk mempersiapkan, campurkan perasan air lemon segar dengan air bersih yang berbanding 1:2 atau 1:3. Lebih banyak air untuk kulit yang sensitif ya. Nah, untuk mengaplikasikan, gunakan kapas untuk mengaplikasikan campuran air lemon yang sudah diencerkan pada area T-zone. Ini ya. Atau area yang berminyak. Biarkan selama 5-10 menit. Lalu bilas dengan air bersih. Wajib digunakan pelembab setelahnya dan hindari paparan sinar matahari langsung. Rekomendasinya, gunakanlah tidak lebih dari 1 kali seminggu dan hanya pada area yang sangat berminyak.
tidak direkomendasikan untuk kulit yang sensitif. Teh hijau sebagai toner. Ini manfaatnya mengandung antioksidan yang dapat membantu mengurangi produksi sebum dan peradangan. Cara mempersiapkannya, seduh 1 kantong teh hijau atau 1 sendok teh daun teh hijau dengan air panas dan biarkan hingga dingin. Saring air teh dan mengaplikasikannya. Setelah membersihkan wajah, gunakan kapas untuk mengaplikasikan air teh hijau sebagai toner. Tidak perlu dibilas. Rekomendasinya bisa digunakan setiap hari setelah membersihkan wajah. Nah, jika kamu sudah mencoba beberapa cara ya yang sudah kamu pakai ya dengan masalah kulit berminyak ini dan jerawatmu itu tidak kunjung membaik atau bahkan semakin parah, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Kondisi kulit itu bisa dipengaruhi oleh faktor lain seperti hormon, stres, atau bahkan masalah kesehatan internal. Dokter kulit adalah ahlinya yang bisa memberikan diagnosis serta penanganan yang tepat sesuai dengan kondisi kesehatan kulitmu. Jadi ingatlah, kulit berminyak bukanlah akhir dari segalanya. Dengan pemahaman yang benar dan perawatan yang konsisten, kamu bisa meraih kulit yang sehat, mat, dan bebas dari masalah. Jangan biarkan kilauan itu merenggut rasa percaya dirimu. Sekarang, bagikan pengalamanmu di kolom komentar di bawah. Cara apa yang paling efektif untuk mengatasi kulit berminyak menurutmu? Atau adakah pertanyaan lain yang ingin kamu ajukan? Kami akan senang sekali mendengar dari kamu. Jika video ini memberikan insight baru dan bermanfaat, jangan lupa klik like dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak tips untuk informasi seputar perawatan kulit, dan share juga video ini ke teman-temanmu yang mungkin juga sedang berjuang dengan masalah kulit berminyak. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingatlah selalu, kulit yang sehat adalah cerminan dari dirimu yang terawat. Rifki pamit, ciao!